96 SKFM Suara Kupang. Shalom, selamat malam untuk kawan semuanya yang lagi ada di rumah. Malam hari ini kita bertemu lagi, berjumpa lagi bersama Jessica dan juga tentunya ada Bapak Pendeta Esra Soru dalam Revival Voice untuk edisi hari ini, hari pertama di bulan Oktober tahun 2015. Kita masih akan belajar firman Tuhan untuk kesempatan malam hari ini dan masih melanjutkan dari pengakuan iman dengan bangkitlah dari antara orang mati untuk lanjutannya. Dan sesaat lagi kita akan berdoa bersama sebelum kita memulai belajar firman Tuhan kita pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam Bapak Pendeta. Shalom, selamat malam untuk saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara. Iya, dan sebelum kita memulai, Bapak Pendeta Esra akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami dapat merasakan kasih setia, kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini pada kehidupan kami. Dan ada kesempatan di mana kami boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini lewat program Revival Voice ini. Dan kami mau serahkan program ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan boleh pimpin dalam penjelasan firman-Mu maupun juga tanya jawab. Tuhan tolong sehingga kami boleh mendapatkan kebenaran dengan jelas. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami supaya tidak menghalangi kami di dalam belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan pimpin kami yang ada di studio dan juga semua pendengar yang memantau siaran ini, baik lewat pesawat radio, jaringan internet, kami taruh semua, juga semua pemancar, peralatan di studio, Tuhan tolong supaya berfungsi dengan maksimal, dijauhkan dari kerusakan gangguan, sehingga siaran ini betul-betul dapat sampai kepada semua pendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami taruh program ini dan mari Tuhan mengajar kami melalui program ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, kawan, kita akan langsung belajar mengenai firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Dan kita membahas mengenai pengakuan iman. Bangkitlah dari antara orang mati. Kepada Bapak Pendeta Esra saya persilakan. Ya, mungkin saya koreksi sedikit ya. Bukan bangkitlah, bangkit pula dari antara orang mati. Ya, itu kata-kata dalam pengakuan iman rasuli pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Dan kalau saudara mengikuti pelajaran yang minggu lalu, saya sudah menjelaskan soal pada hari yang ketiga. Dan juga sudah saya bicara tentang kebangkitan Kristus ini. Nah, ada dua hal yang saya bicarakan pada minggu lalu, yaitu bahwa kebangkitan Kristus merupakan suatu fakta. Itu bukan omong kosong. Ada bukti kubur yang kosong, ada penampakan Yesus secara berulang-ulang. Itu membuktikan bahwa kebangkitan Kristus merupakan suatu fakta dan bukan kabar bohong. Hal kedua yang saya sudah bicarakan adalah menjawab keberatan-keberatan. Ada begitu banyak keberatan soal kebangkitan Kristus dan saya sudah menjawab sejumlah keberatan yang pernah muncul dalam sejarah yang menentang iman Kristen yang percaya bahwa Yesus bangkit. Dan seperti misalnya mayatnya dicuri, ada yang mengatakan bahwa dia tidak mati tapi cuma pingsan, ada yang mengatakan bahwa itu hanya halusinasi murid-murid, ada yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib tapi wajahnya diserupakan, atau dia diselamatkan tapi wajahnya diserupakan oleh orang lain, ada yang mempersoalkan penemuan makam Talpiot dan sebagainya. Jadi dua hal sudah saya bicarakan, yaitu tentang faktanya dan juga menjawab keberatan-keberatan. Dan pada hari ini saya akan melanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Jadi saya anggap saja ini adalah yang ketiga, karena yang pertama dan kedua itu sudah minggu lalu. Maka sekarang saya akan menjelaskan tentang kebangkitan Yesus ini pada hal yang ketiga. Jadi saya ulang, hal pertama ini adalah fakta, bukan dongeng. Hal yang kedua, menjawab keberatan-keberatan. Dua itu sudah minggu lalu. Sekarang yang ketiga adalah bahwa Alkitab ternyata menyebut Yesus sebagai yang sulung atau yang pertama kali bangkit. Ada sejumlah ayat yang menyatakan itu, dan saya akan bacakan ayat-ayatnya. Pertama, Kisah 26 ayat yang ke-23.
dalam Kisah Rasul 26-23, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa dia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Mesias adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Jelas Yesus yang pertama bangkit. Lalu 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 dan 23. Ayat 20 mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Lalu ayat 23, tapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Lagi-lagi Yesus dikatakan yang sulung yang pertama bangkit. Lalu Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Lalu Wahyu 1 ayat yang ke-5 mengatakan, dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus di dalam sejumlah ayat ini dikatakan dialah yang sulung atau yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, ini menyebabkan ada sedikit kesulitan bagi kita. Mengapa? Karena kalau kita membaca Alkitab, kita mendapati bahwa ternyata sebelum Yesus bangkit itu sudah ada sejumlah kasus kebangkitan, baik dalam perjanjian lama maupun juga dalam perjanjian baru. Misalnya, dalam perjanjian lama ada anak janda di Sarfat yang dibangkitkan oleh Elia di 1 Raja-Raja pasal 17. Lalu juga ada anak perempuan Sunem yang dibangkitkan oleh Elisa. Itu di 2 Raja-Raja pasal 4. Lalu ada mayat yang terkena tulang Elisa lalu bangkit di 2 Raja-Raja pasal 13. Di dalam perjanjian baru sendiri, Yesus sendiri membangkitkan sejumlah orang. Anak Yairus dibangkitkan oleh Yesus di Markus pasal 5. Ada anak janda di Nain yang dibangkitkan oleh Yesus di Lukas pasal 7. Ada Lazarus dibangkitkan oleh Yesus di Yohanes 11. Lalu ada mayat-mayat orang kudus yang bangkit pada waktu Yesus mati. Matius pasal 27. Jadi sekurang-kurangnya kita bisa lihat ada 7 kasus kebangkitan sebelum Yesus. Nah, kalau memang ada 7 kasus kebangkitan sebelum Yesus, berarti sudah ada orang-orang yang bangkit sebelum Yesus. Mengapa Yesus kok disebut sebagai yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati? Nah, ini berarti bahwa kita mesti ada sesuatu di sini yang mesti kita pikirkan. Ada sesuatu yang perlu kita ketahui. Mengapa sampai sudah ada 7 kasus kebangkitan sebelum Yesus, tapi ternyata Yesus disebut sebagai yang sulung yang pertama kali bangkit dari antara orang mati? Jawabannya berarti bahwa kebangkitan Kristus pasti berbeda dengan kebangkitan yang lain. Kebangkitan Kristus itu berbeda dengan sekitar 7 kebangkitan yang mendahuluinya. Sehingga Yesus bisa dikatakan sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati, dilihat dari pengertian seperti itu. Nah, kalau begitu, dalam pengertian bagaimanakah, atau dengan kebangkitan yang bagaimanakah sehingga Kristus disebut sebagai yang sulung? Saya mencatat 2 hal. Yakni, pertama adalah bahwa Yesus setelah bangkit, dia hidup selama-lamanya. Atau dengan kata lain, dia bangkit dan dia tidak pernah mati lagi. Ini ditegaskan dalam Wahyu pasal yang pertama. Itu dikatakan bahwa dia, lihatlah, aku hidup, dan aku bangkit, aku mati, aku bangkit, dan aku hidup selama-lamanya. Ini berbeda kasusnya dengan kasus kebangkitan yang lain. Orang-orang dalam perjanjian lama bangkit, tapi mati lagi. Anak janda Sarfat bangkit, mati lagi. Lazarus bangkit, mati lagi. Anak Yairus bangkit, mati lagi. Orang-orang kudus perjanjian lama yang bangkit pada waktu Yesus mati, mereka bangkit tapi mati lagi. Tapi Yesus ternyata dia bangkit dan dia tidak mati-mati lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dalam semua kasus kebangkitan, orang yang bangkit lalu tidak mati lagi siapa pertama? Yesus, bukan? Kalau memang Yesus, maka dengan tepat Yesus dikatakan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Lalu, kalau kita melihat kasus kebangkitan yang terjadi,
anak janda di Sarfat dibangkitkan. Dia mengenakan tubuh dia. Lalu dia mati. Tubuhnya mati. Setelah itu dibangkitkan, dia mengenakan kembali tubuh seperti tubuh itu. Tanpa ada beda antara tubuh sebelum dia mati dan sesudah dia mati. Demikian juga Lazarus, anak Yairus, dan semua kasus kebangkitan yang lain. Semua tidak ada perubahan di dalam tubuhnya pada waktu mereka bangkit. Tubuh mereka sebelum mati persis sama seperti tubuh mereka setelah bangkit. Tapi ini berbeda dengan Yesus. Sejumlah ayat menunjukkan ya dalam cerita-cerita kebangkitan bahwa pada waktu Yesus dibangkitkan, dia agak sukar dikenali. Ya. Di Lukas pasal 24 ayat 16, Yohanes 20, Yohanes 21, kita bisa melihat bahwa Yesus agak sukar dikenali padahal dia baru mati beberapa hari yang lalu. Lalu dalam Markus 16 ayat 12 dikatakan di sana bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dalam Lukas 24 ayat 31, ayat 36, juga Yohanes 20 ayat 19, ayat 26, Yesus yang bangkit itu tiba-tiba bisa muncul mendadak. Dalam rumah di mana pintu-pintu terkunci, tiba-tiba dia muncul. Setelah itu dia tiba-tiba menghilang. Berarti tubuh yang dikenakan oleh Yesus ini kelihatannya tubuh yang bisa menembus tembok. Tidak dibatasi oleh dinding, tidak dibatasi oleh tembok. Nah, kalau begitu kita bisa melihat bahwa ternyata Yesus setelah bangkit ini, dia mengenakan sejenis tubuh yang bukan lagi tubuh yang biasa seperti dia ini, tapi tubuhnya sudah di-upgrade, atau boleh dikatakan dia mengenakan tubuh dengan kualitas yang jauh lebih hebat daripada tubuh sebelum dia mati. Dan oleh Filipi pasal 3 ayat 21 dikatakan begini, yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasa dan seterusnya. Berarti ada satu tubuh yang namanya tubuh yang mulia atau tubuh kemuliaan. Dalam bahasa 1 Korintus pasal 15 ada tubuh kemuliaan yang dikenakan. Nah, untuk semua kasus kebangkitan, yang pertama kali bangkit dan mengenakan tubuh yang baru atau tubuh kemuliaan itu hanya Yesus. Nanti yang lain menyusul. Tapi Yesus yang pertama. Karena itu maka dari sini dikatakan Yesuslah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Atau yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi bukan hanya sekedar bangkit ini, bukan hanya sekedar bersatunya kembali tubuh dan jiwa yang terpisah. Kalau hanya sekedar bersatu kembali tubuh dan jiwa yang terpisah, Yesus bukan yang pertama bangkit. Ada banyak orang sudah bangkit terlebih dahulu dari itu. Tapi dalam pengertian yang khusus bahwa dia mati dan tidak bangkit lagi, dia bangkit dan tidak mati lagi, dan juga pengenaan tubuh yang baru, itu memang Yesuslah yang pertama kali mengalaminya. Dan karena itu dengan tepat Alkitab menyebut dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, itu hal yang ketiga ya. Sekarang hal yang keempat, saya akan jelaskan siapa yang membangkitkan Yesus. Kadang-kadang kita membaca Alkitab, kita mendapati kata-kata bentuk aktif di mana Yesus bangkit. Tapi kadang-kadang kita mendapati kata-kata yang pasif di mana Yesus dikatakan dibangkitkan. Kalau Yesus dibangkitkan, berarti mesti ada yang membangkitkan dia. Nah, siapa yang membangkitkan Yesus? Pertama, kalau kita melihat Galatia pasal 1 ayat yang 1, Galatia 1 ayat 1, dikatakan demikian. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, kalau begitu, siapa yang membangkitkan Yesus? Allah Bapa. Karena itulah maka Alkitab menyebut dalam bentuk yang pasif, dibangkitkan. Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Juga pengakuan iman rasuli kita kan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Tapi juga 1 Korintus pasal 15 dibilang dibangkitkan sesuai kitab suci. Nah, kalau begitu yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa. Tapi saya akan tunjukkan lagi Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai ayat 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan di dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangun dalam 3 hari?
Lalu ayat 21, tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, jadi Yesus di sini tidak membicarakan bait Allah dan juga rombak dalam pengertian yang hurufiah, tidak. Dia menggunakan makna simbolik di sini, di mana bait Allah itu menunjuk pada tubuhnya sendiri, sehingga dia mengatakan rombaklah bait Allah, artinya sama dengan bunuhlah aku, binasakanlah aku, tapi aku akan mendirikannya kembali. Dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali, artinya dalam 3 hari aku akan bangkit. Tapi sekarang lihat, kalau bait Allah dirombak, siapa yang mendirikan? Aku akan mendirikannya. Berarti Yesus sendiri mengatakan dialah yang akan mendirikan. Kalau ini bermakna simbolik, berarti bunuhlah aku, aku akan mendirikan kembali, artinya aku akan bangkit. Jadi di sini terlihat bahwa Yesus itu ternyata membangkitkan diri sendiri. Dan ini juga senada dalam Yohanes 10 ayat 18. Di sana dikatakan tidak seorang pun mengambilnya. Kalau dilihat konteksnya, di sini menunjuk pada nyawa. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Maksudnya mengambil nyawaku daripadaku. Melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, berkuasa memberikan nyawanya, berkuasa mengambilnya kembali. Berarti mengambil kembali nyawanya, berarti membangkitkan diri. Dan dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, dari sini kita harus simpulkan bahwa Yesus memang dibangkitkan oleh Allah Bapa, tapi dia juga membangkitkan dirinya sendiri. Lalu Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, dan seterusnya. Roh dia, ini jelas bicara Roh Kudus. Dan itu berarti Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, kalau begitu, dari survei ayat-ayat ini kita melihat ada Bapa yang membangkitkan Yesus, ada Yesus yang membangkitkan diri sendiri, ada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Kalau begitu, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu adalah hasil pekerjaan dari 3 pribadi Allah Tritunggal. 3-tiganya bekerja di dalam kasus kebangkitan Yesus. Sekarang yang kelima dari kebangkitan. Saya akan bahas tentang arti kebangkitan Kristus. Apa artinya kebangkitan Kristus bagi kita? Saya berikan beberapa arti ya. Arti kebangkitan Kristus yang pertama adalah bahwa musuh kita, yaitu iblis dan maut, itu sudah dikalahkan. Ya, dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 itu ada janji, ada kutuk yang diberikan Tuhan Allah, permusuhan yang digariskan Tuhan Allah antara iblis dan perempuan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan seterusnya. Lalu dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepalanya iblis. Itu berbicara tentang takluknya iblis sebagai musuh manusia. Lalu dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dibilang, hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah dikalahkan. Berarti dengan kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa musuh manusia sudah dikalahkan, yaitu iblis dan maut sudah dikalahkan. Jadi saudara, baik iblis maupun maut sebetulnya sudah dikalahkan pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Memang sekarang iblis dan maut masih diberi kesempatan menakut-nakuti atau menggoda manusia. Tapi pada kedatangan Kristus yang kedua, barulah maut dihancurkan selama-lamanya dan iblis dibuang ke dalam neraka. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menggoda kita. Dan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan hal ini bahkan diketahui oleh iblis sendiri. Karena itu dia mengatakan, mengapa engkau mau datang menyiksa kami sebelum waktunya? Karena itu saudara, orang Kristen tidak boleh takut kepada setan. Orang Kristen tidak boleh takut kepada kematian. Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Bagi orang Kristen, kita bisa mati. Kita masih tetap akan mati. Tapi kematian bukan lagi sebagai hukuman dosa. Tapi kematian merupakan pintu gerbang menuju surga. Mengapa? Karena musuh sudah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Itu arti yang pertama dari kebangkitan Kristus. Arti yang kedua dari kebangkitan Kristus adalah hutang dosa telah dibayar lunas dan pembayarannya telah diterima oleh Allah. Yesus membayar hutang dosa kepada Allah. Ingat, ini perlu ditekankan.
Yesus tidak membayar hutang dosa kepada setan. Karena ada ajaran yang mengatakan Yesus pada waktu manusia berdosa, manusia menjadi milik setan. Dan karenanya, maka Yesus membayar tebusan kepada setan untuk mendapatkan manusia kembali. Itu ajaran yang salah. Ya, karena itu Yesus mati, dia bukan membayar kepada setan untuk mendapatkan manusia kembali. Dia membayarnya kepada Allah. Ya, ingat, manusia berbuat dosa kepada Allah, bukan kepada setan. Karena itu pembayaran hutang dosa jelas harus ditujukan kepada Allah. Setan sama sekali tidak berhak menerima pembayaran hutang dosa kita. Nah, kalau pembayaran itu tidak diterima oleh Allah, atau kalau hutang dosa itu belum lunas, Yesus tetap harus ada dalam kematian. Karena itu upah dosa, Roma 6 ayat 23. Bahwa Yesus bisa bangkit, itu menunjukkan bahwa pembayaran hutang telah diterima oleh Allah, dan hutang manusia sudah betul-betul lunas. Karena itu, fakta bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, itu menjadi jaminan bagi keselamatan kita yang percaya bahwa dosa kita betul-betul sudah dibayar, sudah ditebus oleh Kristus, dibayar oleh Kristus, dan Allah Bapa sudah menerima pembayaran lunas itu. Ini arti yang kedua. Arti yang ketiga dari kebangkitan Kristus, ini menunjukkan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, kebangkitan Kristus itu boleh dianggap sebagai satu pola yang akan diikuti oleh orang percaya. Itulah sebabnya tadi dikatakan Yesus yang pertama bangkit. Nanti kita menyusul. Kalau bangkit lalu mati lagi, banyak orang bangkit lalu mati lagi. Kalau bangkit lalu mengenakan tubuh sebelum mati seperti biasa, itu juga banyak orang seperti itu. Tapi bangkit dan tidak mati lagi, dan mengenakan tubuh yang baru, nah, ini Yesus pertama. Setelah Yesus pertama, kita akan ikut. Jadi kita akan ikut di dalam kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus menjadi pola yang akan kita ikuti. Saya tunjukkan beberapa ayat. Roma 6, ayat yang keempat sampai yang ke-8. Dalam Roma 6 dikatakan ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Perhatikan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Seperti Kristus bangkit, kita juga bangkit. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maksudnya kita sudah mati juga bersama dia, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya, kita mati bersama dia, kita bangkit bersama dia. Lalu ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Berarti, kita akan ikut bangkit. Nah, ini akan saya jelaskan lebih jauh pada waktu aku percaya pada kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh dalam pernyataan pengakuan iman rasuli yang akan datang. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kita akan bangkit. Dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Nah, jadi di sini kita bisa lihat makna atau arti yang ketiga dari kebangkitan Kristus adalah itu pola yang akan kita ikuti nanti. Terus yang keempat, makna kebangkitan Kristus atau arti kebangkitan Kristus yang keempat adalah menunjukkan Yesus itu adalah anak Allah. Dalam Roma 1 ayat 4, dan menurut roh kekudusan yang dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itulah 4 arti dari kebangkitan Kristus. Yakni kebangkitan Kristus itu menyatakan musuh kita sudah dikalahkan, hutang dosa kita sudah lunas dibayar, pola yang kita itu merupakan pola yang akan kita ikuti, dan menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sekarang hal kelima dari kebangkitan Kristus yang terakhir yang akan saya bagikan bagi kita, yaitu pentingnya kepercayaan kepada kebangkitan Kristus. Saya sudah jelaskan bahwa Yesus bangkit. Saya memberikan bukti-bukti yang ada. Saya menjawab keberatan-keberatan yang ada. Dan saya memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Itu juga adalah berita yang sama yang disebarkan oleh para rasul, para murid Kristus, para penginjil yang benar di seluruh dunia. Bahwa Yesus bangkit. Nah, tapi ini sesuatu yang penting, saudara ya. Mengapa percaya pada kebangkitan Yesus itu merupakan sesuatu yang penting? Pertama adalah, kalau saudara tidak percaya Yesus bangkit,
sama dengan saudara tidak percaya kitab suci, tidak percaya firman Allah. Dan tidak percaya firman Allah sama dengan tidak percaya pada Allah. Jadi kalau saudara tidak percaya kebangkitan Yesus, saudara sama dengan tidak percaya Allah. Karena itu seorang yang percaya Allah, dia harus percaya Alkitab. Kalau seorang percaya Alkitab, dia mesti percaya bahwa Yesus adalah bangkit dari antara orang mati. Kedua, saudara, orang yang tidak percaya kebangkitan Yesus, dia tidak bisa selamat. Dalam Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kamu percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Dengan kata lain, kalau kamu tidak percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati, kamu tidak akan diselamatkan. Kamu akan masuk neraka. Hari ini ada terlalu banyak orang yang tidak percaya Yesus bangkit. Orang-orang agama lain tidak percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Dari dalam diri agama Kristen sendiri ada banyak orang liberal tidak percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya. Ada orang-orang liberal yang memakai penemuan makam talpiot lalu mengumumkan bahwa Yesus ternyata tidak bangkit. Terserah berapa banyak orang tidak mau percaya Yesus bangkit. Tapi firman Tuhan mengatakan yang tidak percaya Yesus bangkit tidak akan selamat, alias akan masuk neraka. Karena itu saudara, berita tentang kebangkitan Yesus ini sangat penting. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dia bilang, yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu bahwa Kristus telah mati, Kristus telah dikuburkan, dan dia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai kitab suci. Yang sangat penting. Mengapa? Pentingnya di mana? Karena tanpa kepercayaan pada kebangkitan Kristus, orang tidak selamat. Tentu kalau orang percaya kebangkitan, pasti dia percaya Yesus mati. Karena kalau Yesus tidak pernah mati, nah bagaimana dia bisa bangkit? Jadi kalau dia percaya kebangkitan, otomatis dia percaya Yesus mati juga. Dia percaya Yesus mati, dia percaya Yesus bangkit, dan itu berguna bagi keselamatannya. Jadi karena itu saudara-saudara, saya tidak tahu saudara jadi orang Kristen berapa lama. Tapi seberapa saudara percaya bahwa Yesus memang mati dan bangkit dan menebus dosa-dosa saudara. Seberapa saudara percaya bahwa dia memang adalah juru selamat bagi dosa-dosa saudara. Seberapa saudara percaya bahwa dia memang adalah Tuhan bagi hidup saudara. Tanpa kepercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak peduli saudara sudah Kristen berapa lama, tidak peduli saudara dari keluarga Kristen, tidak peduli saudara dari turunan Kristen, saudara akan masuk neraka sekali dan selama-lamanya. Dan karena itulah, maka jangan berpuas diri dengan kekristenan saudara. Terima dan percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit bagi penebusan dosa saudara. Dengan kepercayaan seperti itu, saudara akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Iya, 96 SKFM Suara Kupang, itu dia pembahasan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Esra Soru. Dan kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dengan tema pengakuan iman, bangkit pula dari antara orang mati. Dan kawan, sesaat lagi kita akan membuka untuk sesi tanya jawab bersama dengan Bapak Pendeta Esra. Bapak Pendeta akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh kawan. Dan kita punya line SMS 082144942696. Sekali lagi line SMS kita di 082144942696. Atau bisa juga di Facebook kita di SKFM Suara Kupang. Jessica udah type. Mari belajar firman Tuhan dalam Revival Voice, membahas pengakuan iman, bangkit pula dari antara orang mati. Dan juga di line telepon kita juga bisa di 0380-843-1166. Ya kawan, kita masih di Revival Voice, masih ada Jessica dan juga Bapak Pendeta Esra Soru yang menemani kawan di kesempatan malam hari ini. Kita baru saja tadi membahas tentang firman Tuhan atau belajar firman Tuhan mengenai pengakuan iman, bangkit pula dari antara orang mati. Dan bagi kawan yang ingin bertanya atau ingin mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan lebih lengkap atau lebih jelas lagi, entahkah menyangkut dengan topik kita malam hari ini ataukah di luar topik kita, silakan menghubungi kami di line SMS kami di 082144942696. Atau bisa juga di Facebook kita di SKFM Suara Kupang. Udah Jessica type tuh. Dan juga di line telepon kita di 0380-843-1166. Sekali lagi, line SMS kita di 0821-4494-2696. Silakan buat kawan yang ingin mengajukan pertanyaan
kepada Bapak Esra atau meminta penjelasan lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi, entahkah menyangkut topik kita malam hari ini ataukah juga menyangkut hal-hal di luar topik kita. Kita masuk dalam sesi tanya jawab dan setiap pertanyaan yang diajukan oleh kawan atau disampaikan oleh kawan melalui line SMS, telepon ataupun Facebook kita akan dijawab secara lengkap oleh Bapak Pendeta Esra Soru. Dan untuk line SMS kita sudah ada beberapa SMS yang masuk. Jessica, langsung saja. Selamat malam Bapak Pendeta. Ada seorang pendeta yang menyatakan bahwa penebusan Kristus berlaku bagi semua orang, bukan hanya cuman untuk orang percaya saja. Karena alasannya semua orang lahir ke dunia karena kehendak Tuhan. Mereka ini tidak otomatis masuk surga kecuali mereka bersedia dibentuk karakternya seperti Tuhan Yesus. Bagaimana menurut Bapak? Kalau orang masuk surga dengan syarat karakternya dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, artinya ada sesuatu yang dia buat, dia usahakan supaya dia bisa sama seperti Kristus lalu diselamatkan masuk surga. Artinya adalah bahwa dia selamat karena perbuatannya, dia selamat karena usahanya. Jelas itu sesuatu yang salah, bahkan sesat. Dalam Efesus pasal 2 ayat 89 dia bilang kita diselamatkan itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, itu pemberian Allah, itu gratis. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-27, 28 dibilang bahwa kita diselamatkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita harus membentuk karakter kita serupa Kristus baru kita diselamatkan bisa masuk surga, itu namanya salvation by works. Selamat karena berbuat baik, itu bukan cuma salah, itu sesat. Ya. Ingat, prinsip dalam keselamatan itulah sola fide, hanya iman, bukan iman plus perbuatan, tapi membuat karakter sesuai dengan Kristus baru diselamatkan, itu namanya salvation atau selamat karena perbuatan dan sesat. Nah, lalu jikalau dikatakan bahwa Kristus mati untuk menebus semua orang, Kristus mati untuk menebus, tadi saya sudah bilang ya, bahwa penebusan waktu dia bangkit itu, dia membuktikan bahwa penebusan dosa itu harganya sudah dibayar lunas. Nah, kalau Kristus ini sudah menebus semua orang, berarti dia telah membayar hutang dosa semua orang dan itu lunas. Apa yang menyebabkan orang itu tidak masuk surga? Jadi kalau kita mau konsisten adalah bahwa jikalau Kristus mati untuk semua orang, berarti hutang dosa semua orang sudah dibayar. Kalau hutang dosa semua orang sudah dibayar, artinya semua orang harus masuk surga. Kalau semua orang masuk surga, artinya tidak ada yang masuk neraka. Lalu untuk apa neraka diciptakan oleh Tuhan? Itu sesuatu yang tidak betul, ya. Dan kalau kita melihat bahwa faktanya memang sudah ada banyak orang masuk dalam neraka, ya. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia juga sudah ada banyak orang masuk ke dalam neraka, ya. Nah, lalu kalau kita membaca ayat-ayat, sejumlah ayat di dalam kitab suci, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa dia memang menebus dosa semua individu di dunia, tidak. Dalam Matius 20 ayat 28 dibilang, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Lalu ada yang menarik. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dan 15 dibilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Jadi dia memberikan nyawa hanya bagi dombanya. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi perhatikan, Yesus memberikan nyawa hanya bagi domba-dombanya. Tapi di dalam Yohanes pasal 10 ayat 26, Yesus bicara kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus bilang begini, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Lah, Yesus mati untuk domba-domba, tapi ada sekelompok orang yang dikatakan tidak termasuk domba. Itu berarti Yesus tidak mati untuk domba, Yesus tidak mati untuk mereka. Mengapa mereka dikatakan tidak termasuk domba? Karena mereka tidak percaya. Tetapi kamu tidak percaya, berarti yang tidak percaya tidak termasuk domba. Dan Yesus mati hanya untuk domba, berarti Yesus mati hanya untuk orang-orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya, Yesus tidak mati untuk mereka. Ya, jadi sekali lagi, kalau saudara Kristen tapi saudara tidak percaya kepada Yesus, saudara tidak termasuk domba dan Yesus tidak mati bagi saudara. Karena itu percayalah kepada Yesus sungguh-sungguh supaya saudara itu termasuk domba dan
kematian Kristus itu memang menjadi berguna bagi saudara. Jadi adalah salah kalau mengatakan Yesus mati untuk semua orang yang percaya, menebus dosa yang percaya maupun yang tidak percaya. Jika dia memang mati menebus dosa semua orang harus pergi ke surga, dan ini jatuh pada ajaran sesat yang lain yang namanya universalisme. Ya. Iya, itu dia jawabannya, dan kita lanjut lagi ke SMS yang berikutnya. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Saya mau tanya, dosa membawa maut. Dosa apakah yang membawa maut? Terima kasih. Gimana? Ada pernyataan yang menyatakan bahwa dosa membawa maut. Dosa apakah yang membawa maut itu, Bapak Pendeta? Ya, semua dosa membawa maut. Ya, Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Ya, jadi seharusnya semua dosa membawa maut, kecuali saudara memang memaksudkan ayat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ya. Ayat yang ke-16 17. 1 Yohanes 5 ayat 16 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah dia berdoa kepada Allah, dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang ini tidak kukatakan bahwa dia harus berdoa. Lalu ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi mestinya kalau saudara mungkin mau maksudnya ini, saudara mesti tanya dosa yang tidak mendatangkan maut atau dosa yang mendatangkan maut yang bagaimana ya. Nah, seharusnya menurut Roma 6 ayat 23, semua dosa itu mendatangkan maut. Upah dosa adalah maut. Tapi mengapa di sini dikatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut? Ini memang ada banyak penafsiran. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa dosa yang tidak mendatangkan maut itu mengacu kepada dosa-dosa perjanjian lama yang tidak dihukum dengan hukuman mati. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang dihukum dengan hukuman mati. Nah, jadi dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang dihukum dengan hukuman mati. Dosa tidak mendatangkan maut adalah yang tidak dihukum dengan hukuman mati. Itu ada tafsiran begitu. Ada tafsiran lain mengatakan bahwa semua dosa pada dasarnya mendatangkan maut. Tapi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui dan diampuni sehingga lalu tidak mendatangkan maut. Tapi dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diampuni dan tidak mendatangkan maut. Nah, tapi keberatan saya dengan hal itu adalah adanya kata-kata ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa dia harus berdoa. Kalau begitu, dosa yang tidak mendatangkan maut itu bisa didoakan. Nah, ini bagaimana? Jadi saya memikirkan itu, penafsiran saya lebih condong kepada penafsiran yang mengatakan bahwa sebenarnya semua dosa itu mendatangkan maut. Ya, tapi ada di sini maknanya menjadi khusus bahwa dosa yang mendatangkan maut di sini adalah sekalipun dosa itu sekalipun dosa itu semua dosa yang lain diampuni, dosa ini tidak bisa diampuni. Ya, karena itulah maka dikatakan tidak perlu berdoa. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa dia harus berdoa. Kalau hanya sekedar dosa yang lain, mengapa tidak perlu didoakan? Tapi ini memang tidak perlu didoakan karena dia melakukan dosa yang mendatangkan maut. Mengapa dosa mendatangkan maut macam apa yang tidak perlu didoakan? Ini kelihatannya mengacu kepada Matius 12 tentang orang yang melakukan dosa hujat terhadap Roh Kudus. Nah, dikatakan orang yang menghujat Roh Kudus itu dia melakukan dosa kekal dan dia tidak mungkin diampuni. Karena itu, kalau memang dia melakukan dosa menghujat Roh Kudus tidak mungkin diampuni, untuk apa kita berdoa untuk orang seperti itu? Kalau kita berdoa untuk orang seperti itu pun tidak akan merubah apa-apa, karena Allah bagaimanapun juga tidak mungkin melanggar firman-Nya dengan mengampuni orang yang melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Jadi, sepenafsiran dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16-17 ini, menurut saya itu mengacu kepada dosa hujat terhadap Roh Kudus yang dibicarakan dalam Injil-Injil, termasuk dalam Matius 12. Iya, dan kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaannya ada hubungannya dengan topik kita malam hari ini, Bapak Pendeta. Shalom, selamat malam. Saya mau bertanya, bagaimanakah cara terbaik agar kita selalu percaya kalau Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati? Bagaimana cara terbaik untuk selalu percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Cara terbaik adalah belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan yakinilah kebenarannya. Karena kalau kita membaca
catatan perjanjian baru, itu kebangkitan Kristus itu menjadi sentral pemberitaan para rasul. Ya, sentral pemberitaan para rasul. Itu inti pemberitaan Injil, Yesus mati dan bangkit. Sehingga dengan kita mempelajari atau membaca kitab suci, kita semakin diyakinkan. Dalam Roma pasal 17 dibilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi dengan terus membaca firman, iman kita akan bertambah. Sehingga kita semakin percaya semua yang dikatakan di dalam kitab suci. Ya. Iya. Lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Kenapa pada waktu Yesus bangkit banyak orang yang masih mencari mayat Yesus? Apa alasannya dan untuk apa? Siapa mencari mayat Yesus? Coba ulang pertanyaannya. Kenapa pada waktu Yesus bangkit banyak orang yang masih mencari mayat Yesus? Apa alasannya dan untuk apa? Dari Evi. Nah, yang saudara maksudkan dengan banyak orang mencari mayat Yesus ini yang mana? Saudara perjelas itu dulu. Oke, baik Evi, jadi boleh di SMS kembali Evi ya. Yang dimaksudkan dengan yang mencari mayat dari Tuhan Yesus itu siapa dan di mana gitu. Boleh diperjelas lagi pertanyaannya kembali di line SMS di 082144949696. Lanjut lagi, selamat malam Bapak Pendeta, saya mau tanya apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu sesuatu yang abstrak ya. Sukar dibahasakan. Kalau biasanya digambar, itu biasanya di kepala orang tuh ada warna kuning, ya seperti cahaya. Nah itu kalau divisualisasikan. Tapi kalau dibahasakan ini sesuatu yang abstrak. Tapi itu sama seperti saudara tanya, kemerdekaan itu yang bagaimana? Kebebasan itu yang bagaimana? Ya, keagungan itu yang bagaimana? Jadi itu mungkin lebih kepada sesuatu yang lebih dirasakan, ya, ketimbang dilihat. Sesuatu yang menurut saya bersifat sakral, sesuatu yang sangat kudus, dan pada waktu kita berhadapan dengan itu ada semacam suatu kegentaran terhadap itu, ya. Jadi di dalam perjanjian lama, jikalau Allah muncul di dalam kemuliaan, dia seringkali dengan apa yang disebut sebagai Shekinah glory, itu adalah semacam awan kemuliaan. Nah, kalau awan kemuliaan Tuhan turun atau menampakkan diri, kita bisa lihat semua penuh dengan ketakutan. Bahkan dikatakan bahwa halilintar menyambar di atas gunung Tuhan yang kudus. Dan itu menyebabkan ketakutan yang hebat di kalangan orang-orang yang melihatnya. Jadi boleh dikatakan bahwa kemuliaan itu sesuatu gambaran yang abstrak tentang kebesaran dan kekudusan, keagungan daripada Allah Sang Pencipta. Ya. Oke, kawan, kita masih akan melanjutkan sesi tanya jawab kita, masih dengan pertanyaan-pertanyaan melalui line SMS kita. Dan sudah banyak sekali SMS yang masuk di line SMS kita pada malam hari ini. Jessica, langsung saja. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Saya mau tanya. Oke. Minta didoakan ternyata. Selamat malam Bapak Pendeta Esra. Pertanyaan saya, apakah kebangkitan kita terlaksana pada kedatangan yang kedua, atau apakah kedatangannya yang kedua kita semua mati baru dibangkitkan pada hari yang ketiga? Mohon penjelasan dari Bapak Pendeta, dari Bapak Benyamin yang ada di Liliba. Coba ulang. Apakah kebangkitan kita terlaksana pada kedatangannya yang kedua, ataukah apakah kedatangannya yang kedua kita semua mati baru dibangkitkan pada hari yang ketiga? Tidak ada ya bahwa kita bangkit pada hari yang ketiga ya. Hanya Alkitab hanya mengatakan bahwa pada waktu Yesus datang kali kedua kita akan dibangkitkan. Jadi pada waktu tanda diberi ya. Coba saya menunjukkan Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi di sini jelas bahwa pada waktu Yesus datang dikatakan bahwa orang yang di kuburan mendengar suaranya lalu bangkit. Lalu kalau kita menghubungkan dengan apa yang dicatat dalam Tesalonika, dikatakan di sana bahwa pertama-tama itu adalah mereka yang mati.
Setelah itu kita yang masih hidup pada waktu kedatangan Yesus itu akan terangkat. Jadi pada waktu Yesus datang kembali kali yang kedua itu tidak semua orang mati, masih ada orang yang hidup. Lah misalnya kalau tahu-tahu saat ini dia datang, Yesus datang hari ini, ya ada banyak orang yang sudah mati kan. Orang mati itu akan bangkit, tapi kita yang sekarang masih hidup, kita kan tidak perlu dibangkitkan. Tubuh kita hanya lalu diubah, lalu diangkat oleh Tuhan. Ya, jadi itu perkecualian. Tapi pada umumnya adalah bahwa dikatakan bahwa pada waktu Yesus datang, kita semua lalu ada kebangkitan orang mati. Tidak menunggu sampai 3 hari. Ya, Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Jadi pokoknya waktu Yesus datang, kebangkitan terjadi. Nanti lebih dalam saya akan bahas waktu aku percaya kebangkitan orang mati. Ya. Iya, jadi Bapak Benyamin nanti akan dibahas lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi oleh Bapak Pendeta Ezra di sesi yang berikutnya. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta, dengan Anggi Dila. Saya mau bertanya, tapi maaf kalau agak sedikit menyimpang. Apa perbedaan pergumulan kita orang Kristen Protestan dan juga novena dari orang Katolik? Terima kasih Bapak. Ya, itu saya tidak jawab di sini ya. Nanti dijawab mungkin di Facebook atau apa ya. Oke, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Ezra di line Facebook mungkin. Dan lanjut lagi, Salam, selamat malam. Saya mau bertanya, kalau setelah Yesus bangkit, ia menggunakan tubuh yang berbeda yang bisa menembus tembok. Apakah tubuhnya transparan? Apakah waktu Yesus menyuruh Thomas mencucukkan jarinya ke tubuh yang transparan atau bagaimana Bapak Pendeta? Tidak, sama sekali dia tidak punya tubuh yang transparan ya. Kalau kita lihat ya, Lukas 24 ayat yang ke-39. Yesus mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya, jadi ini Lukas 24 ini setelah kebangkitan ini. Jadi lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku. Artinya dia bisa diraba. Lihatlah, hantu tidak punya daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Berarti pada Yesus yang bangkit, tubuh Yesus yang bangkit itu memang ada daging, ada tulang. Lalu untuk membuktikan bahwa itu sungguh-sungguh adalah satu tubuh, maka Yesus sendiri itu pernah setelah dia bangkit, dia sempat membuktikan kebangkitannya melalui satu tindakan, yaitu dia makan ya. Lalu dalam Lukas 24 ayat 42 dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, lalu dia makan. Jadi kalau ini hanya semacam tubuh yang apa tadi dalam bahasanya? Transparan. Tubuh yang transparan, lah dia makan, lah ikannya kemana? Ya kan? Makanannya turun kemana? Nah ini betul-betul tubuh, ada tulangnya, ada dagingnya, ya, ada dagingnya. Nah, kalau dia semacam transparan, itu semacam roh, tidak, atau semacam hantu. Tapi tadi dia tegaskan, hantu tidak punya tulang dan daging seperti yang kamu lihat padaku. Jadi ini betul-betul tubuh. Tapi kok bisa tembus tembok? Ya, itu yang saya bilang, tubuhnya itu di-upgrade, ya. Kualitas tubuhnya itu dinaikkan sehingga dia memang masih tubuh, tapi sudah bukan tubuh seperti ini, kualitasnya di atas. Tapi dia bukan roh, dia bukan, dalam tanda petik, bukan hantu, bukan, tapi betul-betul tubuh. Nah, dengan tubuh seperti itulah kita akan masuk surga, karena dia naik ke surga dengan tubuh seperti itu. Dan ini menyebabkan, pernah ada orang bertanya pada saya, Pak, nanti kalau sampai di surga kita masih saling mengenal atau tidak? Saya bisa kenal bahwa ini istri saya, ini suami saya, ini anak saya. Saya bilang kemungkinan besar kita masih saling kenal. Mengapa? Karena kita masih mengenakan tubuh yang sama dengan yang kita pakai di dunia, hanya kualitasnya yang ditingkatkan. Jadi kita akan saling mengenal. Selain itu kita juga bisa lihat bahwa pada waktu orang kaya dalam cerita dengan Lazarus itu, orang kaya mati masuk neraka, dia melihat ada Lazarus duduk di pangkuan Abraham, berarti dia bisa mengenal dari neraka, dia bisa kenal Lazarus dan Abraham ada di surga. Padahal sepanjang dia hidup dia tidak pernah ketemu Abraham. Dia bisa kenal. Nah, kalau orang di neraka bisa kenal orang di surga, ya sesama orang di surga tentu bisa saling mengenal. Dari mana orang kaya ini bisa tahu itu Lazarus? Tentu karena Lazarus mengenakan tubuh yang masih sama seperti pada waktu dia ada di dunia. Wajahnya masih sama, tapi
kualitasnya tubuhnya yang dinaikkan menjadi apa yang disebut sebagai tubuh kemuliaan. Nah, jadi mau jelaskan bagaimana? Hanya itu yang kita bisa mampu jelaskan. Hanya itu yang bisa kita mampu katakan tentang gambaran Alkitab tentang tubuh ini. Pada waktu kita mati, kita pergi ke surga, tapi belum mengenakan tubuh itu. Ya, tubuh itu baru dikenakan pada waktu Yesus datang kedua kali. Ya, tapi kita belum mengenakan tubuh itu karena nanti kita masuk surga. Yang masuk surga atau neraka sekarang ini, kalau waktu kita mati itu hanya jiwa atau roh kita. Tubuh kita masih menanti dalam kuburan. Pada waktu Yesus datang kedua kali, baru ada kebangkitan, baru tubuh kita tuh dimuliakan, diangkat, di-upgrade. Baru kita kenakan tubuhnya pada saat itu. Tapi sekarang belum. Ya. Oke, baik. Itu dia penjelasannya. Dan kita lanjut lagi di line SMS. Salam, selamat malam Bapak Pendeta. Mohon penjelasan dari Bapak Pendeta. Apakah Alkitab adalah firman Allah dan apakah Alkitab berisi tentang firman Allah? Tergantung apa definisi saudara tentang Alkitab itu ya. Kalau Alkitab yang dimaksudkan termasuk kulit luarnya, ya toh, cetakannya, kata pengantarnya, daftar isinya, maka kita bisa menyebut Alkitab berisi firman Allah karena Alkitab ada dalam sebuah buku seperti itu. Tapi kalau kita berbicara Alkitab itu dalam pengertian kitab Kejadian, keseluruhan kitab Kejadian sampai Wahyu, maka ini jadi persoalan rumit karena memang ada aliran yang namanya neo-ortodoks. Itu mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, tapi Alkitab itu berisi firman Allah. Jikalau orang liberal mengatakan Alkitab bukan firman Allah, itu cuma catatan pengalaman orang beriman pada tempo dulu, dan itu tidak relevan dengan kita. Itu orang liberal percaya demikian. Mereka tidak anggap itu Alkitab itu sebagai firman Allah. Sama sekali tidak. Nah, pernah ada seorang namanya Karl Barth. Karl Barth ini adalah seorang yang dididik di dalam sekolah teologi liberal. Dan dia diajar oleh profesor-profesor liberal. Sampai dia tidak percaya Alkitab. Alkitab mengatakan ada surga dan neraka. Dia tidak percaya. Karena pada dasarnya tidak percaya Alkitab. Dia tidak percaya semua yang dikatakannya. Semua dianggap dongeng. Dia tidak percaya ada setan. Dia tidak percaya ada Tuhan. Dia tidak percaya ada surga. Tidak percaya ada neraka. Dan sebagainya. Tapi dia lulus sekolah teologi. Lalu dikasih tugas pelayanan di satu desa kecil namanya desa Savenwil. Di desa Savenwil itu dia belajar sekian lama dengan profesor-profesor teologi yang liberal. Tapi pada akhirnya dia harus berhadapan dengan jemaat-jemaat yang sederhana di desa Savenwil. Dan satu hari ada kematian di mana dia harus menguburkan orang mati. Pada waktu dia menguburkan orang mati dalam khotbahnya yang harusnya berisi penghiburan, dia bingung. Penghiburan macam apa yang mau dia beritakan kepada orang yang keluarga yang berduka. Waktu dia mau mengatakan bahwa ada Tuhan di sana yang menyambut almarhum. Tapi dia tidak percaya ada Tuhan. Waktu dia mau berkata bahwa yang meninggal ini sekarang sudah ada di surga. Tapi dia tidak percaya ada surga. Nah, karena itu dia mengalami kesulitan sekali bagaimana memberikan penghiburan bagi orang yang berduka ini. Akhirnya setelah kasus itu dia memikirkan ini sesuatu yang rumit. Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan teologi saya. Nah, lalu akhirnya dia memikirkan saya mesti belajar Alkitab ulang. Lalu Karl Barth mulai menulis satu buku tafsiran surat Roma yang namanya atau judulnya Der Römer Brief. Dan mulai dari situ Karl Barth terasa kembali kepada kebenaran. Nah, jikalau liberal mengatakan Alkitab bukan firman Allah, aliran ortodoks percaya Alkitab seluruhnya adalah firman Allah. Karl Barth bergerak dari liberalisme mau menuju kepada ortodoks, tapi dia tidak sampai, dia berhenti di tengah. Sehingga lalu akhirnya dia mengatakan dia tidak setuju dengan liberal yang mengatakan Alkitab bukan firman Allah. Dia tidak setuju juga dengan kaum ortodoks yang mengatakan Alkitab adalah firman Allah. Karl Barth ada di tengah-tengah, makanya disebut sebagai neo-ortodoks, yaitu Alkitab berisi firman Allah. Menurut Karl Barth, Alkitab itu berisi firman Allah dalam dua pengertian. Pengertian pertama adalah tidak seluruh isi Alkitab itu adalah firman Allah. Tidak. Ada yang firman, ada yang bukan. Nah, lalu yang mana yang firman? Kalau kita membaca di Alkitab dikatakan lalu berfirmanlah Allah. Lalu Tuhan berkata, itu yang firman. Tapi cerita-cerita, surat-surat dan lain sebagainya itu bukan firman. Maka kita mesti membedakan mana firman Allah, mana firman manusia, mana kata-kata Allah, mana kata-kata manusia. Misalnya, kalau kita membaca Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dia bilang begini, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu firman siapa? Apakah itu firman Allah? Bukan, itu bukan firman Allah, itu firmannya ular. Nah, jadi tidak semua isi Alkitab adalah firman Allah.
Alkitab berisi firman Allah, ada yang firman, ada yang bukan. Ini pengertian pertama dari Calvin. Pengertian yang kedua adalah bahwa yang bukan termasuk firman bisa menjadi firman apabila Allah menggunakannya untuk berbicara kepada saya. Maka firman menjadi subjektif. Misalnya, waktu membaca Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Pada waktu saya membaca bagian itu, apakah itu firman Allah? Bukan. Itu kan firmannya Daud, kata-katanya Daud, Tuhan adalah gembalaku, bukan firman Allah. Tapi pada waktu saya membaca kata-kata Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Pada waktu itu saya merasa Tuhan bicara kepada saya melalui Mazmur 23, maka Mazmur 23 adalah firman bagi saya. Tapi kalau saudara membaca Mazmur 23, tapi tidak rasa apa-apa, biasa-biasa saja, maka Mazmur 23 bukan firman bagi saudara. Itu pandangan namanya pandangan neo-ortodoks. Nah, bagi kita itu sesuatu yang salah. Kita tolak. Mengapa? Karena kalau begitu firman menjadi subjektif. Firman itu sesuatu yang objektif. Allah bicara kepada saudara, saudara rasa Allah bicara atau tidak, itu tetap firman. Tidak peduli saudara tidak rasa. Kedua adalah firman nanti akan menghakimi kita. Kalau firman akan dipakai menghakimi kita, bagaimana firman menghakimi kita? Bilang, waktu saya dengar firmannya, saya tidak merasa apa-apa kok. Itu jadi rumit. Berikut adalah, memang Alkitab itu ada kata-kata manusia, ada kata-kata setan, ada kata-kata malaikat. Tapi pertanyaannya adalah, kamu tahu itu dari mana? Contoh. Tadi saya kasih contoh ya, Kejadian pasal 3 ayat 1. Menurut orang neo-ortodoks, itu kan bukan firman Tuhan, tapi firman setan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu firman setan. Tapi pertanyaan saya sekarang adalah, siapa yang tulis kitab Kejadian? Musa, bukan? Apakah Musa pada waktu itu ada di Taman Eden? Kan tidak. Musa belum ada. Musa baru ada di kitab Keluaran. Nah kalau begitu, dari mana Musa catat ini Musa tahu? Musa tahu kata-kata setan dari mana? Tentu Tuhan yang kasih tahu Musa. Kalau Tuhan yang kasih tahu Musa, berarti sumbernya dari Tuhan. Kalau sumbernya dari Tuhan, berarti itu firman Tuhan. Jadi yang kita maksudkan dengan seluruh Alkitab adalah firman Tuhan atau firman Allah ini adalah bahwa seluruhnya bersumber dari Allah. Datangnya dari wahyu Allah. Maka kita sebut sebagai firman Allah. Tidak peduli itu kata setan, tidak peduli kata manusia, tidak peduli kata malaikat. Tapi karena semuanya bersumber dari Allah, kita menganggap itu seluruhnya firman Allah. Itu pandangan ortodoks. Tapi yang bilang Alkitab berisi firman Allah, itu pandangan neo-ortodoks namanya. Oke, baik. Bapak Pendeta sudah menjelaskan lebih lengkap lagi. Dan kita masih akan melanjutkan lagi sesi tanya jawab kita di line SMS. Sudah banyak sekali. Boleh ya untuk kawan yang masih ingin bertanya di line telepon juga boleh 0380 843 1166. Salam, selamat malam Bapak Pendeta. Saya mau bertanya, mengapa ada umat beragama lain yang dalam doanya harus menyebutkan salam terlebih dahulu. Padahal Alkitab mengajarkan kita hanya dalam nama Yesus manusia bisa berbicara kepada Allah melalui doa. Apakah ajaran mereka benar, Bapak? Salam pada siapa ya? Enggak tahu saya ya. Nah, kalau di sini disampaikan salam Maria. Ya, nanti kalau itu dijawab saja di Facebook ya. Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, lebih lengkap lagi oleh Bapak Pendeta Esra nanti di Facebook ya. Selamat malam Bapak Pendeta, saya mau bertanya. Saya pernah membaca komentar dari Bapak Gereja Martin Luther dan Calvin tentang perjamuan kudus. Ada yang berbeda dari pendapat mereka tentang ini. Mana dari komentar yang ketiga penafsir Alkitabnya, Pak? Mungkin kayaknya pertanyaannya agak sedikit membingungkan ya Bapak ya. Ya. Saya pernah membaca komentar dari Bapak Gereja Martin Luther dan juga Zwingli dan Calvin tentang perjamuan kudus. Pendapat mereka berbeda-beda. Oh, mana dari antara ketiga ini yang alkitabiah Bapak maksudnya? Itu bukan Bapak Gereja ya. Kalau dalam istilah sejarah gereja, kalau kita membicarakan Bapak Gereja itu adalah orang-orang generasi setelah para rasul. Itu disebut sebagai Bapak Gereja. Jadi ada Origenes, ada Papias dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kalau Luther, Calvin dan Zwingli itu reformator Protestan, ya, reformator Protestan. Jadi mereka tidak tergolong sebagai Bapak Gereja, tapi para reformator. Nah, memang pandangan-pandangan mereka, karena mereka sebelumnya itu kan juga mereka semua pada waktu itu kan Katolik.
Lalu menjadi lalu reformasi, muncullah Protestanisme ini. Sehingga memang kita juga harus melihat bahwa kadang-kadang mereka punya pandangan juga masih terkait juga dengan pandangan-pandangan yang juga sama dengan Roma Katolik ya. Nah, tentang perjamuan ya, saya sendiri belum mempelajari secara detail pandangannya Luther maupun juga Zwingli. Nah, tapi tetap jelas bahwa saya setuju dengan apa yang Calvin katakan tentang perjamuan kudus itu menolak satu paham yang disebut sebagai transubstantiation. Apa artinya doktrin transubstantiation ini dalam perjamuan kudus itu adalah bahwa mereka percaya bahwa pada waktu dikatakan inilah tubuhku, inilah darahku, maka roti betul-betul mengalami perubahan dari roti menjadi tubuh. Baunya masih bau roti, bentuknya masih roti, rasanya masih roti, tapi hakikatnya itu sudah menjadi tubuh Tuhan. Begitu juga anggur, rasanya masih anggur, baunya masih anggur, warnanya masih anggur, tapi hakikatnya itu adalah menjadi darah Yesus. Nah, itulah sebabnya dalam praktek-praktek tertentu orang tidak mau. Ini mesti hati-hati, karena kalau roti sampai jatuh, anggur sampai tumpah, itu sama dengan menumpahkan darah Yesus atau menjatuhkan tubuh Tuhan. Dan itulah sebabnya dengan pemahaman semacam itu, kalau sampai orang mengikuti perjamuan atau hostia, lalu rotinya dia kucak-kucak, itu membuat marah besar orang Katolik. Mengapa orang Katolik marah besar? Karena dianggap itu penghinaan terhadap tubuh Kristus. Itu masalahnya. Dan karena itu juga maka mereka dalam perjamuan, mereka tidak, untuk umat tidak diberikan anggur, cuma tubuh, coba roti. Karena daripada berdosa menumpahkan darah Kristus. Ya. Nah, itu namanya doktrin transubstantiation. Pada waktu imam berkata, inilah tubuhku, itu berubah menjadi tubuh. Nah, tapi Protestanisme atau yang dipelopori dalam pemikiran Calvin sendiri tidak menyetujui pandangan yang demikian, karena bagi Calvin bahwa roti itu tetap hanya lambang saja, anggur tetap hanya lambang, roti lambang dari tubuh, anggur tetap lambang dari darah. Ya, nah tapi kalau dikatakan, kan di dalam ayat itu kan tidak dikatakan bahwa inilah lambang dari tubuhku, tapi inilah tubuhku. Tidak dikatakan inilah lambang dari darahku, tapi inilah darahku. Jadi tidak ada lambang. Ya memang, tapi bahasa Ibrani itu tidak mempunyai kata yang berarti melambangkan. Sehingga kalau A melambangkan B, itu dalam bahasa Ibrani selalu bilang A adalah B. Kalau kita membaca mimpi Firaun yang ditafsirkan oleh Yusuf, ya, misalnya dikatakan bahwa 7 lembu itu, tidak dibilang 7 lembu itu adalah lambang dari ini, tapi 7 lembu itu adalah ini, ya. Gandum ini adalah ini. Jadi dia pakai adalah, tidak ada kata tertentu yang berarti melambangkan. Nah, bahasa Yunani memang mempunyai kata itu, tapi bahasa Yunani ternyata mengikuti bahasa Ibrani, sehingga sekalipun dia mempunyai kata yang artinya melambangkan, tapi dia selalu menggunakan yang seperti gaya Ibrani. Coba, kalau kita mengatakan, Yesus bilang, akulah pokok anggur. Aku adalah pokok anggur. Dia tidak, artinya apa? Apakah kita menganggap bahwa pokok anggur itu adalah Yesus? Kan tidak. Tapi maksudnya adalah pokok anggur itu melambangkan Yesus. Tapi dalam bahasa itu, mereka menghilangkan kata melambangkan dan diganti dengan adalah, aku adalah pokok anggur. Akulah pintu, kata Yesus. Tidak bilang, aku dilambangkan dengan pintu atau pintu melambangkan aku. Akulah pintu. Apakah kita lihat pintu kita bilang itu Yesus? Tendang pintu sama dengan tendang Yesus? Buka pintu sama dengan buka Yesus? Kan tidak. Jadi pasti pintu melambangkan Yesus. Tapi dalam bahasa Alkitab yang bahasa Yunani yang mewarisi pemikiran dalam Ibrani, dikatakan bahwa ini adalah ini. Nah, dengan demikian maka inilah tubuhku, roti ini adalah tubuhku. Bukan berarti bahwa roti betul-betul tubuh, tapi itu hanya melambangkan. Anggur inilah darahku, bukan berarti betul benar-benar darah, tapi itu adalah
lambang. Nah, karena itu maka dalam doktrin transubstantiation itu tubuh betul-betul menjadi tubuh, darah menjadi darah, dan itu Yesus kembali menderita. Dan itu berarti tiap kali perjamuan Yesus menderita kembali. Tidak, Yesus menderita satu kali dan selamanya. Nah, karena itu kalau pemikiran dari reformator yang lain yang masih terpengaruh dengan pemikiran yang lama, menurut saya itu kelemahan. Tapi saya setuju dengan doktrin daripada John Calvin yang menolak doktrin transubstantiation itu dalam perjamuan kudus. Ya. Baik, kawan, itu dia penjelasan dari Bapak Pendeta Esra, dan kita masih akan melanjutkan sesi tanya jawab kita karena masih tersisa kurang lebih 30 menit ke depan. Masih ada Revival Voice yang akan hadir terus untuk menjawab pertanyaan dari kawan semua, baik melalui line SMS kita di 0821 449 42696 atau di line Facebook kita di SKFM Suara Kupang, atau bisa juga di 0380 843 1166. Kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya yang sudah masuk di line SMS kita. Shalom, selamat malam Bapak. Saya mau bertanya tentang perjamuan. Kalau gemit, selesai CD baru bisa ikut perjamuan. Tapi kalau GPDI tidak seperti itu. Saya sendiri besar di GPDI. Saya sendiri besar di Gemit, tapi gereja di GPDI. Sebelum CD saya sudah ikut perjamuan di GPDI. Kira-kira itu berdosa atau tidak Bapak? Nah, ada aturannya di Alkitab bahwa orang harus CD baru ikut perjamuan. Ya, tapi mengapa bukan cuma Gemit ya, gereja-gereja Protestan itu menerapkan demikian? Karena begini, kalau gereja-gereja karismatik seperti GPDI dan sebagainya, mereka kan tidak menerima baptisan bayi. Nah, tapi gereja-gereja Protestan kan menerima baptisan bayi. Nah, kalau gereja-gereja karismatik, biasanya orang dianggap sudah percaya dulu lalu dibaptis, dan karena itu dia boleh ikut perjamuan. Tapi kalau gereja Protestan ini karena anak itu dibaptis, pada waktu anak dibaptis, yang dibaptis adalah anak dari keluarga Kristen. Tapi kan anak itu kan belum bisa beriman dari diri sendiri. Nah, dasar mereka dibaptis adalah karena orang tua mereka beriman, adalah orang yang beriman. Nah, tapi anak itu tidak otomatis dia selamat. Karena iman itu masalah pribadi. Dengan kata lain, biarpun anaknya dibaptis, tapi kalau dia tidak beriman, dia tetap akan masuk neraka. Karena itu maka anak perlu mendengarkan Injil, mendengar firman Tuhan, supaya dia bisa mengaku percaya dari diri sendiri. Nah, kalau begitu, bagaimana supaya dia bisa percaya dari diri sendiri? Nah, dia mesti diberi pelajaran tentang inti Injil, inti firman Tuhan. Nah, karena itu maka disebut katekisasi. Maka dikasih katekisasi, lalu dengan asumsi setelah dia belajar katekisasi, lalu dia mulai percaya, dan pengakuan percaya itu ditandai dengan dia ditabis CD. Nah, dengan dia ditabis CD, maka dia berarti dia sudah percaya. Nah, baru dia boleh ambil bagian dalam perjamuan. Jadi dengan kata lain begini, kalau sudah CD, baru boleh perjamuan. Jikalau CD adalah tanda atau bukti bahwa dia sudah beriman, dengan kata lain, karena kamu sudah CD yang artinya kamu sudah beriman, maka kamu ikut perjamuan. Itu idealnya begitu. Masalahnya adalah bahwa seringkali kita mendapati kasus, dan banyak kasus, ada begitu banyak orang yang sudah ditabis CD, tapi mereka sebenarnya belum beriman sungguh-sungguh. Itu masalahnya. Tapi faktanya juga adalah ada orang-orang tertentu yang tidak pernah di CD, tapi mereka sungguh-sungguh beriman. Nah, ini masalah. Kalau kita mau menerapkan hanya yang CD saja yang ikut perjamuan, maka itu berarti ada banyak orang tidak percaya yang ikut perjamuan. Tapi akhirnya menutup kemungkinan juga bagi orang yang sungguh-sungguh percaya untuk tidak ikut perjamuan. Di gereja saya misalnya, ada orang tertentu yang dia berlatar belakang gereja karismatik. Dia karena itu dia tidak pernah dikategorisasi, dia tidak pernah tabis CD. Nah, kalau saya terapkan yang tidak CD tidak boleh perjamuan, itu orang tidak akan ikut perjamuan. Nah, jadi saudara, memang kalau semua berjalan ideal, memang begitu. Tapi ternyata karena tidak ideal, maka patokan saya bukan pada tabis CD atau tidak, tapi apakah orang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus atau tidak. Karena itu setiap kali kalau saudara ikut gereja saya, tiap kali ada perjamuan saya selalu mengatakan, yang sudah CD tapi belum, saudara sendiri sadar saudara bukan Kristen sungguh-sungguh, yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan ambil perjamuan sekalipun saudara sudah CD.
Tapi kalau saudara mungkin karena latar belakang gereja tertentu atau hal lain, saudara belum ditabisi, tapi saudara yakin bahwa saudara sudah punya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silakan ambil. Ya, silakan ambil. Nah, jadi kalau di gereja saya patokannya bukan sidi atau tidak sidi, tapi sudah percaya Yesus sungguh-sungguh atau tidak. Itu menurut saya jauh lebih baik, karena ternyata katekisasi dan tabisidi tidak berjalan sesuai dengan ideal yang harusnya seperti itu. Ya. Iya, baik, itu dia penjelasan dari Bapak Pendeta. Dan lanjut lagi di line SMS. Salam, selamat malam Bapak Pendeta. Ini dengan Ani di Osmok. Saya pernah mendengar khotbah bahwa semua angka dalam Alkitab itu sebenarnya hanyalah simbol. Katanya angka 7 dalam Alkitab artinya sempurna. Maksudnya sempurna dalam hal apa Bapak? Mohon penjelasannya. Itu salah ya. Tidak semua angka tuh harus bermakna simbolik. Lihat bagiannya. Kalau itu bicara soal simbol, maka kita bisa mengartikan secara simbol. Semua termasuk kata ya. Semua kata itu atau ini itu mengandung 3 makna. Ada makna hurufiah, ada makna simbolik, ada makna kiasan atau figuratif. Semua kata dan juga termasuk angka. Sekarang misalnya ya, kalau kita omong merpati. Waktu Nuh melepaskan merpati untuk melihat apakah air bah sudah turun atau belum, itu merpati sungguh-sungguh. Maka itu merpatinya artinya hurufiah, jangan diarti-artikan macam-macam. Tapi pada waktu kita membaca dalam Alkitab, pada waktu Yesus dibaptis lalu turunlah burung merpati, di situ merpati itu bermakna simbolik, simbol dari Roh Kudus. Tapi pada waktu kita membaca ayat, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, maka merpati di situ bermakna kiasan dari ketulusan. Contoh pedang. Pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, lalu Petrus mengambil pedang dan memotong telinganya Malkus. Nah, itu pedangnya sungguh-sungguh pedang. Tidak boleh diartikan macam-macam. Itu betul-betul pedang, hurufiah. Tapi pada waktu kita membaca, dikatakan bahwa firman Tuhan tajam seperti pedang roh. Nah, kalau begitu maka di situ pedang bermakna simbolik. Tapi pada waktu kita baca dalam Roma 13, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Itu makna kiasan. Kiasan dari apa? Kiasan dari hak untuk menghukum. Itu ada pada pemerintah. Nah, begitu pengertian. Nah, karena itu maka yang hurufiah jangan disimbolkan, yang simbol jangan dihurufiahkan, jangan difiguratifkan dan sebagainya. Nanti kacau. Ya. Nah, saya berikan contoh angka, soal angka. Angka yang harusnya hurufiah itu disimbolkan jadi rusak. Paulus Tribrata dari Jogja, sekarang sudah mati. Nah, dia sudah mati, tapi mati tanggal 11 kemarin. Tapi pengikutnya percaya dia akan bangkit, ya 30 hari. Jadi akan tunggu dia bangkit atau tidak. Tapi dia pernah datang ke Kupang dan mengajarkan bahwa Yesus akan datang pada tanggal tahun sekian. Nah, mengapa mereka percaya begitu? Karena begini, di dalam Alkitab, 1 Petrus itu dia bilang, 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun. Nah, kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, lalu dia lari. Dunia ini diciptakan berapa hari? 6 hari. Kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, ya berarti hari pertama itu 1000 tahun. Hari kedua itu sudah 2000. Hari ketiga, hari ke-6 itu berarti 6000. Nah, dunia ini sudah umur berapa? Dari Adam sampai Abraham itu 2000. Dari Abraham sampai Yesus itu 2000. Dari Yesus sampai sekarang 2000. Berarti sudah 6000 tahun. Berarti sudah 6 hari. Sedangkan tinggal 1 hari itu kerajaan 1000 tahun. Berarti ini sudah habis. Yesus segera akan datang. Nah, itu kacau penafsirannya. Mengapa? Karena angka-angka Tuhan menciptakan dunia hari pertama dalam 6 hari. 6 hari angka 6 itu adalah sesuatu yang hurufiah. Tapi ternyata disimbolkan. Itu jadi masalah. Nah, tapi lain cerita kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, angka-angka misalnya bahwa bilangan dari antikris itu adalah 666. Nah, itu kitab Wahyu setelah pasal-pasal awal, itu setelah itu sifatnya semua simbolik. Penglihatan, angka-angka dan lain itu simbolik. Nah, maka bilangan antikris itu akan 666 itu sudah harus simbolik. Tidak boleh diartikan hurufiah. Karena itu menurut saya antikris itu kebanyakan orang menganggap pokoknya lihat angka 666 itu pasti antikris. Karena apa? Karena mereka mau menghurufiahkan. Seorang pernah komentari pada saya, "Pak, itu hamba Tuhan kok tidak tahu etika. Kenapa? Masa nomor HP-nya antikris?" Loh, kenapa? Karena ternyata dilihat nomor HP-nya 081 sekian 666. Nah, itu orang hamba Tuhan antikris. Loh, apa urusannya nomor HP 666 dengan antikris? Kalau di hotel ada kamar 666, apakah itu kamarnya antikris? Kalau saudara punya rumah jalan
kemuning nomor 666. Apakah itu antikris? Kan tidak. Nah, jadi 666 tidak boleh dihurufiahkan. Itu mempunyai makna simbolik. Jadi artinya begini, bahwa kadang-kadang ada kata atau angka yang hurufiah, kadang-kadang ada kata atau angka yang simbolik. Nah, kita tidak boleh sembarang menafsir, dan karena itu harus melihat konteksnya. Apakah itu hurufiah, apakah itu simbolik. Nah, kalau dalam pengertian simbol, memang seringkali angka 7 itu dianggap sebagai angkanya sempurna, angkanya Tuhan. Mengapa? Karena biasanya manusia dicipta pada hari yang ke-6, sehingga itu dianggap sebagai angkanya manusia. Tapi hari yang ke-7, di mana hari Tuhan menguduskan hari itu, dan hari itu diberikan, Tuhan khususkan bagi dirinya, sehingga 7 itu dianggap sebagai angkanya Tuhan, angka sempurna. Itu dalam pengertian simbolik. Tapi tidak semua angka harus bermakna simbolik. Iya, baik, itu dia penjelasan dari Bapak Pendeta. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Salam, selamat malam Bapak Pendeta. Saya pernah dengar Insan Moko Ginta berkata bahwa Yesus itu memang benar adalah juru selamat, tapi hanya untuk Bani Israel saja dan bukan untuk semua bangsa. Apakah ini benar Bapak? Orang-orang seperti itu tuh baca Alkitabnya sepotong ya. Mereka baca ayat di mana Tuhan menyuruh supaya pergilah kepada orang-orang yang terhilang dari Israel, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain. Memang ada ayat begitu. Jadi Tuhan mengutus murid-murid beritakan Injil kepada orang Israel, jangan bangsa lain. Nah, mereka baca itu lalu mengatakan bahwa Yesus juru selamat untuk Israel, tapi tidak bangsa lain. Lah, salahnya mereka karena mereka stop sampai di situ. Baca Alkitab mesti semua dong. Kalau kita baca Alkitab yang lain, memang awal pelayanan Yesus membatasi pelayanannya hanya kepada Israel. Tapi setelah dia menyelesaikan karya penebusan dosa, sebelum naik ke surga, dia bilang, pergilah, beritakanlah Injil untuk semua bangsa, semua makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu berarti bahwa Injil atau Yesus sebagai juru selamat, itu dia juru selamat dunia. Ya, bahkan kita bisa lihat dalam catatan-catatan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, ada kesukaan bagi seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Kesukaan bagi seluruh dunia. Nah, jadi adalah salah kalau mengatakan bahwa Yesus hanya juru selamat orang Israel. Itu sudah dianulir setelah Yesus menyelesaikan penebusan dosa. Awalnya dia batasi, tapi setelah itu sama dengan kasus pada waktu Yesus menyembuhkan orang tahu dia Mesias, dia larang, jangan beritahu orang bahwa dia itu Mesias. Tapi itu kan hanya untuk sementara. Tapi setelah itu kita mesti beritakan bahwa dia Mesias. Jadi membaca Alkitab sepotong-sepotong lalu menafsirkan terlepas dari ayat-ayat lain, itulah jadinya seperti Insan Moko Ginta itu. Iya, baik, lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Salam, selamat malam Bapak. Saya Sela. Saya mau bertanya, bagaimana cara agar hidup saya bisa lebih dekat dengan Tuhan dan bisa menerima Tuhan? Karena selama ini saya mau bertobat dengan dosa-dosa saya yang dulu. Tapi ketika saya bertanya kepada teman saya, dia berkata bahwa kalau saya mau pergi ke hamba Tuhan untuk bertobat dan menerima Tuhan, itu susah. Karena kita harus merenungkan perbuatan-perbuatan kita, dan jika kita melanggar atau mengulanginya lagi, maka kita akan menerima karma dari Tuhan. Apakah itu benar Bapak? Itu bukan ajaran Kristen tuh ya. Jadi apa urusannya mau bertobat mesti cari hamba Tuhan, lalu kalau ulang mesti kena karma dan sebagainya, itu bukan ajaran Kristen. Begini ya, kalau Alkitab bicara soal bertobat itu ada dua pengertian bertobat. Pengertian bertobat yang pertama itu adalah pertobatan dalam pengertian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pertobatan pertama. Makanya Petrus itu berkaitan dengan pengampunan dosa. Makanya orang-orang Israel bertanya, orang Yahudi bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Lalu Petrus menjawab, percayalah kepada Tuhan, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, bertobatlah. Jadi bertobat di situ itu ada kaitan dengan percaya. Lalu dikatakan dalam ayat yang lain, Allah mengaruniakan pertobatan kepada bangsa lain yang memimpin kepada hidup. Pertobatan itu memimpin pada hidup. Berarti di sini pertobatan di sini adalah dalam pengertian percaya kepada Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk penebusan dosa. Kedua, pertobatan yang kedua itu baru melepaskan diri dari dosa atau kebiasaan yang lama. Nah, itu pengertian kedua. Pengertian pertama, terima Yesus itu hanya sekali seumur hidup. Orang tidak bisa terima Yesus 2-3 kali. Ya.
Tapi pertobatan yang kedua itu harus dilakukan setiap hari, karena kita mesti membuang begitu banyak dosa dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau saudara tidak menerima pertobatan yang pertama, yaitu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada faedahnya saudara melakukan pertobatan yang kedua. Saudara tetap akan masuk neraka. Ya, mengapa? Karena saudara mau bertobat, membuang dosa-dosa tertentu, tapi dosa yang lain yang sudah dilakukan bagaimana? Saya kasih ilustrasi begini ya. Kalau saudara berhutang kepada orang, saudara berutang 10 juta, minggu berikut lagi saudara utang lagi 10 juta lagi, sampai tahu-tahu hutang saudara jadi 100 juta, saudara sudah tidak sanggup bayar. Nah, padahal tiap minggu saudara 10 juta, 10 juta, 10 juta, sampai 100 juta, saudara tidak sanggup bayar lagi. Lalu saudara akhirnya datang bilang, Pak, saya sudah tidak, mulai sekarang saya janji pada Bapak bahwa mulai sekarang saya tidak akan pinjam uang lagi. Masalah kita selesai sampai di situ. Apakah selesai? Loh, orang itu akan berkata, kamu tidak pinjam lagi, itu urusan nomor 2. Urusan nomor 1 adalah hutang yang 100 juta itu bayar dulu. Kamu tidak bisa menyelesaikan utangmu dengan cara berhenti berutang. Berhenti berutang itu urusan lain, tapi bayar hutang itu mesti. Nah, dosa itu semacam hutang di hadapan Allah. Waktu kita baca doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalau dilihat pada bahasa Inggris dan juga bahasa Yunani, itu adalah ampunilah hutang kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Ya, makanya dalam bahasa Inggris dipakai orang yang berhutang pada kami, itu dipakai kata debtor. Ingat, debt collector, itu kan penagih utang. Nah, ini orang yang berhutang, debtor. Nah, jadi dosa itu semacam utang. Nah, saudara pernah menipu, saudara pernah maki, saudara pernah macam-macam berbuat dosa. Itu semua utang. Lalu sekarang saudara bilang, mulai sekarang saya berhenti maki. Sedangkan saudara sudah maki 1000 kali. Mulai sekarang saudara berhenti maki. Saudara berhenti maki itu ya, tapi yang 1000 kali maki itu bagaimana? Siapa yang bayar? Dengan kata lain, kalau saudara sudah 1000 kali maki, lalu saudara berhenti maki, saudara memang sudah berhenti maki, tapi 1000 kali maki belum dibayar, saudara mati, saudara akan tetap masuk neraka. Jadi biar saudara berhenti berdosa, saudara tetap akan masuk neraka. Karena dosa-dosa yang sudah lewat, siapa yang bayar? Nah, itulah sebabnya maka kita butuh seorang pembayar dosa. Kita butuh seorang penebus dosa yang membayar semua hutang dosa kita. Dan itulah sebabnya kita percaya Yesus Kristus sebagai pembayar hutang dosa kita kepada Allah. Dia bayar seluruh hutang kita. Nah, setelah dia bayar seluruh hutang kita, kita masih bisa berdosa? Ya, kita masih bisa berdosa. Tapi dia tahu pada waktu dia membayar kita, dia tahu bahwa kita pasti akan punya hutang dosa lagi. Dan waktu dia bayar, dia bukan hanya bayar sekalian dengan utang lama, tapi dia bayar sekalian dengan utang baru yang dia tahu. Dan karena itu maka dia sudah bayar semua. Lalu apa yang mesti saya bayar? Saya tidak perlu bayar apa-apa lagi kan? Nah, kalau begitu saya mati kapanpun, saya pasti akan pergi ke surga. Karena seluruh hutang dosa saya sudah dibayar oleh Tuhan. Jadi di sini pertobatan jenis pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mutlak ada. Nanti nomor 2, baru membuang dosa. Tapi kalau saudara hanya membuang dosa, tapi saudara tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara buang dosa bagaimanapun, saudara mati, saudara akan tetap masuk neraka. Karena itu maka buka hati saudara, undang dia, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Kalau saudara punya itu, seluruh hutang dosa saudara dibayar. Setelah itu, kalau saudara sudah ditebus dosanya, saudara mengasihi dia kan? Saudara kepengen menyenangkan dia bukan? Saudara kepengen hidup menyenangkan dia bukan? Nah, kalau saudara kepengen hidup menyenangkan dia, maka berjuanglah, berusahalah untuk menyucikan diri dari hari ke hari dengan membuang hidup atau kebiasaan yang lama. Itu prinsipnya. Jadi tidak perlu cari hamba Tuhan lah, ya. Nah, kalau yang paling penting adalah dengar Injil seperti yang saya sampaikan ini, lalu mengerti sungguh-sungguh, buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak perlu cari hamba Tuhan. Iya, baik. Dan satu pertanyaan terakhir untuk kita malam hari ini di Revival Voice. Salam, selamat malam Bapak Pendeta. Saya mau bertanya, kalau saya berdoa meminta izin kepada Tuhan dan memberikan uang perpuluhan saya untuk orang yang membutuhkan, apakah itu perbuatan yang salah? Sebab ada orang yang tidak setuju dengan perbuatan itu. Menurutnya itu adalah milik Tuhan dan harus dibawa ke gereja. Terima kasih Bapak. Persembahan persepuluhan kalau kita baca di dalam Alkitab selalu dibawa ke rumah Tuhan. Persembahan persepuluhan itu adalah tanggung jawab orang percaya kepada rumah Tuhan. Ya,
atau kalau dalam konteks perjanjian baru itu gereja. Jadi persembahan persepuluhan itu adalah tanggung jawab orang Kristen pada gereja. Karena itu jangan bawa kepada orang miskin. Kalau saudara mau bantu orang miskin, saudara harus mempergunakan dari 90% yang masih tersisa pada saudara. Tapi 10% itu memang adalah tanggung jawab saudara kepada gereja. Jadi persembahan persepuluhan harus ke gereja. Harus ke gereja, tidak harus ke gereja saudara sendiri. Mungkin kalau gereja saudara kaya, saudara masukkanlah persembahan persepuluhan kepada gereja yang lain yang membutuhkan. Sepanjang itu adalah gereja, dan ingat, gerejanya mesti gereja benar. Kalau gerejanya sesat, gerejanya tidak pernah beritakan Injil, saudara kasih uang di sana itu sama dengan menyumbang kepada setan. Ya, jadi harus pilih gereja yang benar, gereja yang betul-betul membutuhkan, salurkan ke sana. Ya, tapi harus gereja. Kalau untuk bantu korban bencana, fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya, jangan gunakan persembahan persepuluhan, pergunakanlah dari 90% yang masih ada pada saudara. Kalau Tuhan menetapkan demikian, saudara minta izin pada Tuhan, tetap itu sesuatu dosa menurut saya. Ya, jadi Tuhan tidak mengizinkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah Dia tetapkan di dalam firman-Nya. Iya, baik, itu dia penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra, dan itu juga merupakan pertanyaan yang terakhir untuk kita di Revival Voice malam hari ini. Dan kawan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Ezra Soru yang membawakan, sudah menerima penjelasan juga melalui line telepon ataupun line SMS, di mana tadi banyak kawan yang bertanya melalui line SMS dan sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Ezra. Dan inilah adalah akhir dari Revival Voice kita untuk kesempatan hari ini, untuk 1 Oktober 2015. Tentunya kita masih akan ketemu lagi di Revival Voice yang akan datang, dan mengakhiri Revival Voice kita malam hari ini, Bapak Pendeta Ezra akan memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memimpin kami selama 2 jam belajar firman Tuhan, baik lewat penjelasan tentang pengakuan iman rasuli maupun juga lewat semua pertanyaan yang masuk. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang sudah hamba-Mu jawab boleh berguna bagi semua pendengar, membuat mereka semakin mengerti kebenaran, apa yang menjadi kehendak Tuhan, membedakan benar dan salah, benar dan sesat, dan mereka mencintai kebenaran, bertumbuh di dalam kebenaran. Kami tetap serahkan pada minggu yang akan datang supaya kami bisa melanjutkan pelajaran kami, semakin mengerti lebih dalam kebenaran-Mu. Tuntunlah dan pimpinlah kami, berilah pencerahan, supaya semakin hari hidup kami semakin mengerti firman Tuhan. Tuhan memberkati semua pendengar dengan pergumulan masing-masing. Kalau ada yang sakit, Tuhan berkenan, Tuhan sembuhkan mereka, kuatkan iman mereka. Kalau ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan pada mereka. Kami berdoa untuk radio ini, Tuhan memberkati radio ini, menjadikan radio ini dari hari ke hari tambah maju, dan biarlah dengan kemajuan yang ada juga, Injil dan firman Tuhan dapat terus disebarkan kepada lebih banyak orang lagi. Kami berdoa untuk semua kru, semua penyiar yang bekerja di sini. Tuhan memberkati mereka, berikan hati yang sungguh-sungguh, bukan hanya bekerja, tapi juga berpikir untuk melayani Tuhan melalui semua pekerjaan mereka. Hamba berdoa untuk Pak Morton Lai sebagai pemilik radio ini. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana di dalam mengatur semua perjalanan dan kemajuan radio ini. Tuhan cukupkan apa yang diperlukan oleh anak-Mu untuk melakukan semua ini. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah semakin hari kesehatan hamba-Mu semakin baik, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan melalui radio ini. Kami kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah kami tidak mengambil apa yang menjadi hak daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan kawan, inilah akhir dari Revival Voice kita pada malam hari ini. Jangan lupa minggu depan di hari yang sama, di hari Kamis, jam yang sama, jam 8 malam sampai dengan jam 10 malam, kita masih akan belajar firman Tuhan dan menerima penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra Soru dalam Revival Voice edisi yang akan datang. Baik kawan, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mendengarkan Revival Voice, belajar teologia bersama Pendeta Ezra Soru. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other.
Voice. Belajar teologia bersama Pendeta Esra Soru setiap hari Kamis jam 8 malam di 96 SKFM Musik dan Informasi.